Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara saksi-saksi Kristus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan dengan mensubscribe channel ini. Baik saudaraku yang terkasih, hari ini kesaksian saya adalah perintah Tuhan untuk melakukan pelayanan roh. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 4 sampai dengan 18. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, amin, amin. Dijelaskan pada ayat ke-6 bahwa Tuhanlah yang membuat kita sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, dikatakan, tetapi dari roh. Roh Kudus menjelaskan bagaimana roh Tuhan itu akan memenuhi hidup kita dan bekerja di dalam hidup kita, di dalam diri kita, membangkitkan roh kita yang tertidur atau yang mati. Dikatakan di situ, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tuhan memanggil kita menjadi pelayan-pelayan dari roh, yaitu roh yang menghidupkan. Artinya Tuhan memakai kita di dalam rohnya, menjadi rekan sekerja Elohim di dalam rohnya untuk membangkitkan
roh yang mati atau yang tertidur, membangkitkan gereja yang tertidur, agar kebangkitan rohani terjadi di dalam keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi, agar seluruh bumi mengenal Tuhan dan dipenuhi oleh api kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yehezkiel 37 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 12 sampai dengan 14. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Kemudian di ayat 12 sampai 14. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin, amin, amin. Wow, puji nama Tuhan. Di sini Tuhan mau memakai kita untuk pelayanan roh. Di dalam roh kita bernubuat untuk membangkitkan yang mati, membangkitkan, menghidupkan kembali. Firman Tuhan katakan kita harus bernubuat. Kita diperintahkan untuk bernubuat di dalam rohnya, sebab Tuhan mencurahkan rohnya untuk menghidupkan kembali yang mati. Wow, luar biasa Tuhan. Seperti yang Tuhan firmankan, janji Tuhan di dalam Yoel 2 ayat 28, bahwa di hari-hari terakhir itu Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saatnya kita sekarang ini sedang berada di penghujung akhir zaman ini, di mana kita sedang berada dalam penggenapan kitab Wahyu, berada di hari-hari terakhir. Saat inilah Tuhan mencurahkan rohnya ke atas kita semua. Mari saudara, kita aktifkan kuasa Tuhan. Bebaskan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan yang akan bertindak. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya, kita harus mengejar kasih dan mengusahakan diri kita untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ini adalah firman Tuhan, janji Tuhan yang Tuhan genapi bagi kita semua. Terimalah janji Tuhan ini, saudara. Mazmur 22 ayat 28 sampai 32. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin, amin, haleluya. Wow, puji kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Segala perbuatannya yang ajaib dan dahsyat, Dia tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Luar biasa Tuhan.
Tuhan katakan bahwa Tuhan telah melakukannya. Wow, luar biasa. Tuhan telah melakukannya pada saat kita mendeklarasikan. Luar biasa Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari saudara, kita doakan setiap hari bagi pertobatan dan keselamatan keluarga besar kita, kota kita dan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudaraku telah menyaksikan kesaksian di channel Saksi Kristus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di dalam hidup kita selama-lamanya. Dan Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.